Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Lutfiani, nomor presensi 6 dari kelas AK3B Politeknik Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai 10 standar auditing. Jadi, dalam sebuah perusahaan, segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan akan disajikan dalam informasi pada laporan keuangan, yang mana laporan tersebut disusun oleh staf keuangan pada setiap periode. Laporan keuangan tersebut kemudian diperiksa oleh auditor untuk mengetahui apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan peraturan atau prinsip akuntansi yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, auditor harus menerapkan 10 standar audit yang menjadi pedoman auditor dalam melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan yang dikelompokkan dalam 3 standar. Yang pertama, standar umum atau general standards. Yang kedua, standar pekerjaan lapangan atau standards of field work. Dan yang ketiga adalah standar pelaporan atau standards of reporting. Yang pertama adalah standar umum atau general standards. Prinsip yang pertama, auditor harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Keahlian tersebut bisa didapat dengan menempuh pendidikan formal maupun pendidikan pelatihan. Pendidikan formal setara dengan sarjana, baik sarjana terapan maupun sarjana akademik di bidang akuntansi. Selain pendidikan formal, keahlian tersebut bisa didapat dengan pelatihan teknis bidang auditing atau dengan pendidikan profesional yang berkelanjutan. Prinsip yang kedua, dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi atau tidak berpengaruh dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Independen di sini maksudnya auditor tidak bergantung, tidak dipengaruhi, dan tidak mempengaruhi pihak manapun yang berkepentingan dengan laporan keuangan perusahaan. Sehingga auditor dapat menyampaikan fakta secara objektif atau independence in fact dan membatasi diri dengan auditi. Maksudnya membatasi di sini adalah tidak memiliki hubungan dengan auditi atau independence in appearance. Standar yang ketiga adalah auditor harus menjalankan pekerjaan dengan saksama dan teliti. Dalam melaksanakan audit dan penyusunan laporan keuangan, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dalam cermat dan seksama. Hal tersebut untuk menjamin apa yang sudah dilakukan sudah memenuhi kaidah kecermatan dan ketelitian, baik saat penyajian, pengujian, perencanaan, penerimaan maupun penolakan audit. Yang selanjutnya adalah standar pekerjaan lapangan atau standards of field work. Maksudnya, kalau auditor melakukan pengujian audit di lapangan, standar ini merupakan standar yang dipakai. Namun, standar umum juga tetap diterapkan. Standar yang keempat, yaitu pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya, dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Ini merupakan bagian dari standar pekerjaan lapangan. Maksud dari standar ini yaitu sebuah pekerjaan harus memiliki rencana yang sangat baik yang berhubungan dengan masalah kecukupan dan memadai. Poin ini menjelaskan bahwa seorang auditor memiliki penyerahan tanggung jawab untuk merencanakan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan. Asisten yang disupervisi maksudnya asisten tersebut dibimbing dan diarahkan serta dikoreksi atas auditnya secara baik-baik oleh auditor. Standar yang kelima yaitu pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian internal harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang harus dilakukan. Seorang auditor tentu harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pengendalian inter, baik prosedur maupun desain tentang laporan keuangan. Standar yang keenam yaitu bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Auditor memberikan pendapat terhadap laporan keuangan tentunya berdasarkan evaluasi bukti audit. Bukti tersebut bersifat variatif dan harus benar-benar objektif, relevan, dan tepat waktu. Standar yang terakhir adalah standar pelaporan atau standards of reporting. Kelompok standar pelaporan merupakan hasil akhir dari rangkaian standar audit. Standar yang ketujuh yaitu laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Hal tersebut mencakup konveksi aturan dan prosedur yang dibutuhkan untuk membatasi praktik dalam akuntansi yang berlaku. Untuk standar pelaporan yang satu ini mengharuskan auditor menyajikan fakta dengan memberikan pendapat mengenai penyusunan laporan keuangan, sehingga memberikan gambaran terhadap perusahaan dalam hal finansial. Standar yang kedelapan yaitu laporan auditor harus memberikan bukti yang jelas dan menunjukkan bila mana terjadi inkonsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dengan periode sebelumnya. Tujuan dari konsistensi ini untuk mengungkapkan perubahan yang terjadi dalam laporan keuangan. Standar yang kesembilan yaitu pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. Artinya, laporan keuangan yang disajikan sudah memuat semua hal, baik itu dari segi susunan, bentuk, isi laporan, serta catatan atas laporan keuangan yang diperlukan oleh pengguna dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu laporan audit harus memuat suatu pendapat mengenai laporan keuangan secara menyeluruh atau sesuai asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diterima. Apabila pendapat keseluruhan tidak bisa diberikan, harus disertai dengan alasan. Demikian penjelasan dari saya mengenai 10 standar audit. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.